Ya, soal ini Pak Eva, nanti ya, bagaimana awal Alhamdulillah untuk hari ini semoga kita berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kesini Bapak kira alhamdulillah aktivitasnya Pak. Sebelum saya kesini banyak Pak ini. Oh, alhamdulillah ya. Jadi mulai dari kita bangun pagi sampai sekarang banyak sekali aktivitasnya. Terutama untuk belajar. Oh, ya. Baik. Bapak hari ini ada jam pelajaran Pak ya? Ya, ada Pak ini itu sekitar kurang lebih jam sebelumnya saya mengatakan lebih. Oh, betul Pak ya. Kira-kira ini masuk ke kelas berapa Pak? Kebetulan untuk hari ini saya dikasih waktu belajar masuk ke kelas 7. Oh iya, kira-kira materi apa yang akan diajarkan ini Pak? Untuk di kelas 7C ini saya merangkum ke materi tentang ajaran matematika. Jadi untuk hari pertama yang akan saya sampaikan tentang materi matematika ini yaitu tentang dinamika. Yang kedua, ya. Ini masuk ke pertemuan berapa ya? Pertemuan pertama. Kira-kira ini dalam catatan ini ya Pak ya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Jadi untuk pertemuan pertama ini saya sebagai guru mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi saya akan menyampaikan apa sih manfaat dari bilangan bulat. Jadi bilangan tentang bilangan, tapi di sana ada materi tentang bilangan bulat. Yang saya sampaikan bilangan bulat itu fungsinya untuk apa, gunanya untuk apa. Kemudian saya menyampaikan anak itu bisa menuliskan, kemudian membandingkan bilangan bulat. Kira-kira apa strategi atau mungkin metode yang akan digunakan dalam belajar? Jadi metode yang akan saya gunakan ini mungkin ceritanya di awal untuk yang pertama ini karena metode itu masih apa istilahnya relevan untuk awal-awal anak masih. Oh gitu ya Pak. Kira-kira nih kalau dalam menurut Bapak nih untuk penilaian Bapak saat ini gitu ya, kira-kira di skala berapa atau 1 sampai 10 Pak? Untuk penilaian bagaimana mengajarnya Pak, performa Bapak mengajar. Untuk saya pengalaman saya kurang lebih saya kasih itu masih di atas itu mungkin kita paling maksimal karena kalau sudah nyampe mungkin berarti tidak ada kemampuan istilahnya itu tidak ada yang perlu ditingkatkan lagi kalau sudah nyampe 10 mungkin seperti itu. Jadi pengalaman saya kurang lebih masih itu. Kira-kira menurut Bapak di kompetensi Bapak saat ini ya Pak ya, kira-kira apa yang menonjol, maksudnya yang menurut Bapak saya ini sudah memiliki kekuatan ini. Jadi kurang lebih karena ini adalah mata pelajaran yang saya pelajari kemudian basic saya atau matematika ini, jadi kurang lebih insya Allah dalam penyampaian materi ini baik mungkin secara visual, audiovisual dan kinestetik itu bisa saya lakukan. Jadi berarti Bapak juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti itu ya Pak. Kurang lebih seperti itu, tapi pembelajaran itu tidak hanya beratnya diberikan pada satu titik, mungkin akan dikolaborasikan dengan berbagai macam metode. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak kira-kira dalam pembelajaran ini apa yang perlu Bapak tingkatkan? Dalam pembelajaran ini yang perlu saya tingkatkan yaitu bagaimana peran suatu pelajaran atau peran suatu materi itu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada gunanya kalau kita menyampaikan materi tapi tidak ada manfaatnya dalam kehidupan. Oh, jadi kebermanfaatan. Iya. Kira-kira ada lagi yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan sebelum kita masuk ke tahap observasi, gitu Pak? Kalau kita masuk mungkin kita harus mempersiapkan kelas lebih kondusif nanti agar pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tentunya dapat memacu perkembangan pembelajaran. Jadi dalam observasi ini kalimat terakhir apa sih yang Bapak harapkan dari penilaian ini? Sebenarnya yang saya harapkan dari penilaian ini yaitu agar diri saya mengetahui
kelemahan dan kelebihan, serta saya bisa memperbaiki mana yang kurang dalam pembelajaran saya dan apa yang sudah lebih mungkin bisa saya pertahankan dan saya tingkatkan lagi. Baik, terima kasih Pak. Kita lihat semoga nanti belajar mengajarnya berjalan dengan lancar dan apa yang kita lakukan ini dapat memperoleh manfaat, Pak ya. Amin. Terima kasih. Ya. Selamat pagi ya Pak. Pagi. Yuk. Oke, selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi luar biasa. Oh, gitu ya. Oke, kita ulangi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, untuk hari ini hari pertama kali kita belajar. Kemarin kita sudah ketemu, kita kenalan. Untuk hari ini kita akan masuk kepada materi, yaitu mata pelajaran matematika tentang bilangan. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, ya, Bapak mau absen terlebih dahulu, ya. Ada yang masuk untuk hari ini? Ada. Siapa? Arya sama? Arya apa keterangannya? Bapak juga? Oke. Terima kasih. Jadinya untuk hari ini, ya, saya akan menyampaikan materi sebenarnya, yaitu karena ini adalah kurikulum Merdeka, jadi mungkin di SD ya, di SD sudah belajar kurikulum Merdeka? Belum, mungkin ini pertama kali. Jadi di kurikulum Merdeka ini nanti ada namanya profil pelajar Pancasila. Apa sih Pak profil pelajar Pancasila? Salah satunya nanti ada berpendidikan global, kemudian bergotong royong, ada kreatif, dalam kritis, kemudian mandiri dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap materi yang akan disampaikan Bapak Ibu guru kalian, entah itu materi matematika, IPA, IPS dan sebagainya, itu nanti salah satunya akan masuk ke karakter dari profil pelajar Pancasila. Apakah beriman atau bertakwa, bergotong royong dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang namanya bilangan bulat. Jadi ya tentang bilangan bulat. Nah, tapi sebelum saya masuk ke bilangan bulat, saya akan menyampaikan tujuan, ya, tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan siswa dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Jadi kita bisa membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Jadi ini adalah tujuan materi yang akan saya sampaikan. Ya. Kemudian manfaat, nanti ya, perhatian apa sih Pak manfaat yang akan kami dapat setelah mempelajari bilangan bulat ini? Ada yang tahu nggak kira-kira bilangan bulat? Ya saya tadi tidak bilangan bulat. Oh Pak, bilangan bulat itu yang kayak keren Pak, bulat-bulat. Ya mungkin benar. Ya, jadi kenapa sih kita harus belajar bilangan bulat? Salah satunya manfaatnya agar kita mengetahui bilangan itu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Dalam perhitungan misalnya matematika dalam perdagangan, ya, kita dagang bisa ngitung jumlah ayam. Ada yang punya ayam enggak?
Ayamnya ada berapa? Kamu punya ayam? Berapa ayam di rumah? 5 Pak? Ya, 5. Berapa? 5 sih jumlahnya seperti apa? Ngerti kan? 5 seperti apa? Pak, ayam saya 5 Pak, matinya 3. Tinggal berapa? Nah, itu salah satunya kita harus belajar bilangan bulat agar apa? Kita mengetahui penggunaan yaitu dalam hidupan sehari-hari. Jadi bilangan bulat itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Kalau kita tidak bisa memahami bilangan bulat, susah lah kita. Ada yang bapak ibunya warung nggak atau berdagang? Ada? Siapa? Nah, pernah itu jualin orang mau beli? Misalnya saya beli es 10.000, harganya es itu 5.000, berapa sisanya? Kebagiannya 5.000. Kira-kira berguna nggak bilangan bulat? Jadi sangat-sangat rugi orang yang tidak belajar bilangan. Jadi itu anak manfaat dari bilangan bulat untuk nah. Jadi pada bilangan bulat ini salah satunya pokoknya banyak nanti yang akan kita belajar. Jadi di sana punya bukunya ya. Di depan bukunya ada. Nanti. Jadi pada bilangan bulat ini akan mempelajari apa aja? Ada definisi, operasi bilangan bulat, penerapan dalam masalah nyata, KPK dan KPB dan banyak lagi. Jadi untuk hari ini saya fokuskan hanya pada membaca, menulis, dan membandingkan bilangan. Ini Bapak Ibu di ini Yang A membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Yang A membaca, menulis, dan membandingkan bilangan. Nah nanti saya tulis berapa. Jadi namanya bilangan bulat itu terbagi menjadi 2. Ada bilangan asli dan ada bilangan cacat. Itu di SD sampai di SD. Kemudian bisa tidak kira-kira kalian menyebutkan mana bilangan asli, mana bilangan cacat? Nah, saya mau tulis ini. Ini misalkan 2, 3, 4. Kemudian ini yang nomor pertama, ini nomor kedua. Apa bedanya? Pak, satunya ada? Enggak? Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang bilangan asli, mana yang bilangan cacat? Ada yang tahu di SD sudah belajar bilangan asli dan bilangan cacat? Yang tahu bilangan, silakan. Bilangan asli dan bilangan cacat. Pak, bilangan asli jadi asli, ini asli semua ada bilangannya. Ya nyata di bulan tulis, tapi mana sih bilangan asli, mana bilangan cacat? Yo. Nah, yang mana? Yang atas atau yang bawah bilangan asli? Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Kata yang kawan ini yang atas bilangan asli. Katanya bilangan asli yang bawah ini bilangan ya? Benar tak kira-kira yang pojok belakang? Benar tak? Salah? Kebalik berarti? Ya? Ya kamu? Sama, kebalik. Ini? Sama? Ini? Jadi ini menurut sini. Jadi namanya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ya. Ya, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Kalau bilangan cacat dimulai dari angka 1. Ya, namanya asli berarti ada bilangannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu A. Kalau yang cacat berarti 0, 1, 2, 3.
Paham belum? Bilang asli dan bilang ajarnya. Bisa ya? Pinter. Pinter ini semua. Ya. Jadi bisa nggak ini ya? Ini berapa? Satu. Ini? Ini? Nah, ini? Ini? Coba yang ini. Ini berapa? 0. Ini? Nah, kalau misalkan saya tulis ini ya, saya ingin ngetes. Kamu punya nomor HP? Iya. Berapa nomor HP-nya? Hah? 9 berapa? 7959. Terus? Berapa? 09? Benar? Hah? Kamu bilang tadi apa? Kosong. Kalau kosong saya nggak mau tulis karena kosong, ya kan? Karena kosong. Benar kan? Saya mau berarti kalau kosong tidak saya tulis, ya? Benar nggak? Jadi nah, 0 dengan kosong itu beda. Misalkan seperti ini, kamu bilang 1 Pak, kosong 3 kali. Sudah 1. Misalkan 1000 Pak. Nomornya berapa? Ini dengan ini beda tak maknanya? Beda. Jadi ini berapa? Ini hanya 1, ini beda ya. Jadi orang matematika benar jangan salah. 0 dengan kosong itu beda. Jadi kosong itu tidak ada nilainya. 0 punya nilai. Paham? Nah, bacanya, nah yang itu tadi, makanya harus ngerti ukurannya seperti apa, ya. Menulis, bisa tidak menuliskan? Ada menuliskan. Ya, saya ingin kamu menuliskan, kemudian membandingkan nanti selanjutnya. Ada yang bisa nulis? Saya minta 1 orang. Nah, yang pojok itu. Saya senang yang suka yang pojok-pojok. Ini nah. Nanti setelah ini maju, nanti tulis di buku ya. Nanti satu. Saya tuliskan bilangan 2.250.000. Ya, 2.250.000 atau 2.250 aja. Ya, kan enak 2.250. Nanti yang cowok 1 orang juga lah. Siapa yang mau maju yang cowok? Yang paling ganteng lah. Siapa yang paling ganteng kelas ini? Gak ada yang ganteng ini, gak ada yang nandingin. Siapa? Mana Wawan? Wawan itu lagi. Ketua kelas ya? Ketua kelas langsung tadi. Katanya kalau sudah? Ya nanti kita cek ya. Kasih. Tepuk tangan dong untuk ini. Tuliskan angka 1077. 1077. Benar nggak kira-kira? Benar. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, sepertinya kalau untuk menulis kelas ini kayaknya sudah pintar-pintar ya. Ya, jadi kuncinya apa sih ya? Kunci dari bilangan bulat kita harus paham yang ini. Ya, mana bilangan asli, mana bilangan bulat. Ya, bilangan bisa. Kemudian membandingkan. Kalau yang membandingkan itu tidak banyak tersebut.
Nah, kalau saya mau tanya nih, besar mana? Yang kamu bandingkan ya? Ini. Nah, 2000 bukan dibagi ya. Kita bandingkan besar mana dengan negatif 10.000. Nah, dulu ada yang mau jawab besar mana? 2000 dengan min 10.000. Ayo, yang mau jawab tulis tangan. Ayo, besar mana? Benar? Besar? Besar 2000. Benar? Kenapa benar? Hah? Kenapa benarnya? Karena ada minnya. Jadi misalnya, jadi intinya lah, kalau kamu misalnya itu gimana ya ibaratnya? Saya menganalisa. Kamu punya duit, misalnya ini punya duit 2000, tapi ini punya utang 10.000. Berarti kalau dia utang berarti tidak punya duit. Kamu punya, paham? Nah, kalau misalkan ini tadi kamu punya utang 10.000, dibayar 2.000, berapa sisanya? Nah, caranya ini apa? Ya, ini misalkan 2.000, ya, misalkan ini 10. Ya, berarti di sini tinggal berapa? 8. Atau misalnya kayak gini katanya. Itu saya tulisnya nah, ini plus. Jadi kalau kamu punya duit 2.000, utangnya 10.000, ini. Berarti ini untuk mbak. Berarti sisanya berapa? Pak? Paham? Saya yakin kamu sudah paham. Oke, mungkin kali ini kita cukup ini materinya. Ya, kita tentang pengenalan, menulis, kemudian apa tadi ini lagi? Membandingkan, gabungkan semua. Nah, nanti untuk jadi untuk materi itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada tak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, silakan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang bilangan. Silakan mau menyimpulkan. Oh Pak, jadi bilangan bulat itu ini Pak. Silakan yang mau menyimpulkan. Coba ayo. Ini. Ya silakan simpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya apa? Yang kamu dapat aja lah. Pak, saya dapatnya ini Pak. Oke. Berarti yang lain juga karena tidak sama. Silakan. Coba kesimpulannya Pak. Boleh, silakan. Ya ngomong aja. Tidak bayar Pak. Ya. Ya, silakan. Malu. Ini coba kesimpulannya aja. Silakan. Yang kamu ketahui aja. Ketua kelas, kesimpulannya apa? Oh Pak, menurut saya kesimpulan materi pada hari ini adalah bahwa kita dapat apa? Misalnya bisa baca, membandingkan, kemudian yang lain silakan. Ya.
Ayo, ayo. Ayo, ini ayo. Ayo, ada yang bisa dibuka? Hah? Tidak. Yang kamu dapat apa hari ini? Bisa membandingkan terus? Menulis terus? Terus? Terus apa lagi caranya? Bandingkan, menulis, kemudian Iya, membaca. jadi kesimpulan materi kita pada hari ini apa? Penampilan kita. Jadi itu kita sudah ngerti apa tujuannya, itu kita membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat. Ternyata bilangan bulat itu nanti terdiri atas bilangan asli dan bilangan cacat. Nanti, nah untuk materi kita selanjutnya, ya itu kita akan nanti ada bilangan negatif dan bilangan positif. Dan kita singgung dikit. Jadi nanti untuk materi selanjutnya kurang lebih kita akan bahas itu, atau nanti kita akan membahas hubungan antara dua bilangan, ya bilangan apa aja nanti. Nah untuk tugas di rumah, ya untuk tugas di rumah boleh tulis tugasnya, mana? Tugasnya tuliskan jumlah keluarga kamu, ya keluarga tetangganya, jumlah keluarga, kemudian jumlah unggas atau tidak unggas, atau hewan peliharaan di rumahmu, jumlah hewan peliharaan di rumahmu. Kan misalkan ada kucing, ada kambing, ada sapi, ada entok, ada ayam, nanti tulis masing-masing. Oke? Udah, itu aja. Ini tugas di rumah. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin melanjutkan cukup sekian. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita hari pertemuan berikutnya kita akan membahas hubungan antara dua bilangan, baik antara bilangan negatif sama sekian yang dapat saya sampaikan. Waktunya saya maaf dan saya mohon. Saya akhiri dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Halo Pak Rifat, Ya. selamat pagi Pak Rifat. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rifat? Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, tadi kita sudah kita gitu ya sudah melakukan observasi gitu ya, dan mungkin ada beberapa pertanyaan pasca observasi ini Pak ya. Kalau Kira-kira bagaimana Pak performa Bapak tadi? tidak bisa kita milih satu-satu, masalahnya banyak. Budak yang kecil kelas 7 itu paling kecil Belum optimal. Bisa dijelaskan bagaimana kurang optimal itu Pak? calonnya dia. Iya, belum optimalnya yaitu Kemudian katanya B kelas 7 mungkin galak. life skillnya itu ibaratnya Memang galak nih ya tentang budaknya. penggunaan materi itu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pentingnya juga. Aku pengen Pak jadi ya, aku pengennya jadi ketua OSIS. Jadi itu dalam apa Pak? Dalam penyampaian, maksudnya dalam penyampaian kebermanfaatan dari suatu materi itu ya Pak ya. Menulis Iya. Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? Enggak berani Intinya untuk sekarang ini saya jadi terlebih dahulu Pak bagaimana potensinya itu ke depannya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Aku kan pembina masa aku yang isi. Jadi ini baru pengenalan. Ya, pengenalan. Jadi kita menjadi anak itu untuk mengetahui
Ada Sudah tanda tangan kamu belum? Ya Mas. Itu kan ada belakangnya tanda tangan yang membuat surat pernyataan. Kan Bapak tadi waktu di pra observasi Bapak menilai proposal Bapak itu di angka 7 ya. Nah sesudah pasca observasi ini kira-kira Yang mau bagaimana bayar nanti, Pak Teh? dengan skala pembelajaran yang Bapak lakukan? Jadi untuk skala pembelajarannya Belum ada batik jadi ya, saya Pak? bilang Pak mungkin ya masih dianggap seperti itu karena ini masih baru, kemudian saya perlu menyesuaikan apa yang tepat untuk mereka. Oh gitu ya Pak, masih penyesuaian. Iya. Pak, ya. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, Pak ya, apa yang menurut Bapak pembelajaran yang sudah baik? Jadi kalau saya melihat tadi Nanti kalau sudah baik, dibentuk. yaitu anak-anak itu Kalau udah jadi semuanya bisa kan nanti terkondisi. tinggal elemen teknis. Oh, bahkan pengelolaan kelasnya, pengelolaan kelas Apa sih itu sudah apa sih sudah bagus. sudah ada proses Untuk menunggu. tetapi mungkin pada bagian materi pemahaman mereka belum tercapai. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan dari kekuatan Bapak dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Karena banyak ini Jadi itu bisa sekarang kelas 8. masih Ini posisinya juga sudah jadi orangnya. kita masih berdiri dulu Kak. Bagaimana nanti potensi mereka itu Ya itu mungkin dari satu-satu. apakah mereka lebih ke bagian kinestetik, visual atau begitu ya Pak ya. Tadi pengelolaan kelas gitu Pak ya. Tadi Bapak juga menyebutkan di waktu di pra observasi menyebutkan bahwa Bapak akan menerapkan metode ceramah dan tanya jawab gitu Pak ya. Kira-kira apakah metode tersebut sudah menurut Bapak seperti itu sudah sesuai dengan apa pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak? Kalau untuk itu menurut saya sudah hari ini ya, hari ini itu sudah sesuai. Karena apa? Karena materi yang saya sampaikan ini materi yang masih ringan, jadi masih tahap perkenalan sama perkenalan. Jadi mereka ini biar mengerti tentang film itu seperti apa. Oh, padahalnya seperti apa. Tadi sudah kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan Pak. Kira-kira apakah ada bagian ya atau kompetensi yang mungkin menurut Bapak masih perlu ditingkatkan? Jadi untuk bagian kompetensi itu tentang penguasaan materi. Penguasaan materi saya masih belum terlalu mampu luas. Jadi masih agak ibaratnya belum optimal untuk menguraikan life skillnya itu Pak dalam kegiatan. Jadi masih Yang barunya anak-anak masih itu. sedikit ya tanya. Katanya kamu paling terakhir. Kira-kira menurut Bapak Masih ada apa yang mungkin Bapak perlu lakukan seperti itu untuk meningkatkan dalam penyampaian materi. Jadi untuk meningkatkan dalam penyampaian materi salah satunya Dalam materi. saya perlu Belajar lagi belum? belajar lagi Pak. Belajar Ada contohnya. mencari Mana? cara yang paling tepat yang bisa mereka pahami secara langsung maupun kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira metode apa yang Bapak tahu seperti itu yang menurut Bapak tepat gitu. Kalau Mudah-mudahan tidak bermasalah. metode yang tepat sebenarnya itu kita pakai namanya cara kinestetik bukan cara visual Pak. Karena misalkan kita melihat ini bukti ini ada berapa ya nah, kemudian mereka tanya salah satu metode visual menggunakan magang kemudian mereka apakah Bapak maksudnya menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Iya. Jadi nanti ada tanya mau apa ceramahnya, kemudian kita kolaborasikan dengan Ya. seperti itu ya Pak ya.
Tadi Pak ya, berdasarkan tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran gitu ya, dan menurut saya tadi apa yang sudah Bapak kembangkan gitu ya, apa yang Bapak sudah lakukan dalam aktivitas pembelajaran itu sudah baik gitu ya. Mungkin ada beberapa catatan ya Pak ya. Jadi Bapak juga menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Kira-kira di bagian mana yang sudah Bapak terapkan? Kalau bagian tadi masih sedikit soal itu saya suruh sedikit sekali jadi kalau memberikan contohnya masih terbatas karena tadi masih jadi sebagaimana kita tahu gitu Pak ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya, ada pembelajaran berdiferensiasi pada konten, proses dan juga produk. Kira-kira yang sudah Bapak terapkan tadi masuk ke masalah enggak? diferensiasi di bagian mana ya Pak? Masalah di kita mungkin Itu konten. Kira-kira dalam percakapan ini Pak ya, apa yang diharapkannya harapan kedepannya Bapak sebagai supervisor, jadi kawan saya itu ya penilaian itu baik untuk kami jadi untuk meningkatkan belajar kami, untuk mengembangkan kemampuan kami sehingga mungkin tadi Bapak bicara dan tadi menyampaikan bahwa Bapak perlu menemukan suatu metode yang tepat ya Pak yang dalam pembelajaran. Nah kira-kira kapan Bapak gitu ya menerapkan yang menurut Bapak gitu ya metode yang tepat dalam pembelajaran, kapan kira-kira dalam penerapannya? Sebisa mungkin cepatnya Pak, cepatnya atau pertemuan kedua atau pertemuan ketiga kurang lebih saya bisa menemukan metode yang tepat. Kalau boleh tahu kapan target pertemuan keduanya? Kurang lebih pertemuan keduanya jadi pada minggu depan. Kira-kira untuk persiapannya kapan Bapak melakukan apa yang Bapak lakukan untuk eksekusi membuat metode yang tepat? Kurang lebih kalau saya membuat metode yang tepat cara mungkin kinestetik dan karena misalkan nanti membuat gambar-gambar seperti apa karena masalah ini anak telah mengerti itu mudah-mudahannya misalnya 10 nanti bila ada mau kan ini masalah kalau seperti kemudian bisa menuliskan angka kira-kira ada orang yang mungkin Bapak bisa ajak kolaborasi atau minta bantuan seperti itu Pak? Ya, apa sih adanya di sini kolaborasi yang kan masalah ganti sama aja ngomong penduduk yang lain ibaratnya yang Pak ya. Itu saja ya Pak ya. Ada lagi yang mungkin perlu Bapak tambahkan mungkin? Saya rasa untuk sekarang cukup Pak karena kita masih terbatas kemudian sedikit potensi. Saya tunggu ya perkembangan dari Bapak. Ya, terima kasih ya Pak ya.